Tahukah kalian jika Thailand iri dengan prestasi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Tak hanya itu, mereka juga meyakini jika skuad Garuda bakal bikin rekor lebih jauh lagi. Ya guys, Thailand dibuat iri dengan performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pasca mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Pemilik 7 gelar Piala AFF itu merasa tidak berdaya melihat rekor yang dipecahkan oleh skuad Garuda sebagai wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan atas Arab Saudi membawa Indonesia kini mengoleksi 6 poin di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Torehan itu memecahkan rekor yang sebelumnya dimiliki oleh Vietnam dengan koleksi 4 poin dan Thailand dengan raihan 3 poin. Tak berhenti sampai di situ, saat ini timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dan berpeluang lolos ke putaran final. Inilah yang membuat Thailand iri, berstatus sebagai Raja ASEAN dengan koleksi 7 gelar Piala AFF yang seolah tak berguna. Thailand pernah melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, namun berakhir dengan koleksi 2 poin dari 10 laga. Publik negeri Gajah Putih mengakui tim nasional mereka masih belum mampu untuk menorehkan hal yang sama seperti yang Indonesia lakukan saat ini. Karena itu mereka merasa iri dengan apa yang ditampilkan oleh timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Thailand masih belum bisa melakukannya, di mana timnas Indonesia berhasil menciptakan sejarah baru setelah meraih kemenangan atas Arab Saudi. Timnas Indonesia pertama kalinya meraih kemenangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu menambah skor menjadi 6 poin dan naik ke peringkat ketiga grup C. Mereka masih berpeluang lolos ke putaran final dengan sisa 4 pertandingan dan mengoleksi poin yang sama seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tulis media Thailand, thairat.co.th. Melihat performa tim besutan Sintayong seperti itu, Thailand meyakini jika timnas Indonesia masih bisa membuat rekor lagi di babak ini. 2 laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Bahrain dan Cina menjadi sorotan. Indonesia berpotensi meraih kemenangan. Media Thailand kembali melanjutkan. Timnas Indonesia menorehkan sejarah baru dengan menjadi negara pertama ASEAN yang mengumpulkan 6 poin. Hal ini terbanyak dari seluruh negara ASEAN lain. Vietnam 4 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, sedangkan Thailand hanya mampu mengoleksi 2 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Timnas Indonesia masih berpeluang menambahkan rekor baru lagi dengan 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga, dengan 2 pertandingan yang akan dimainkan di kandang sendiri, menjamu timnas Bahrain dan juga timnas Cina. Pungkas media Thailand tersebut. Hal ini tentunya menarik jelang konfrontasi yang bakal segera terjadi di ASEAN Cup 2024 atau yang dulunya bernama Piala AFF. Piala AFF 2024 sendiri mulai digelar pada 8 Desember mendatang, di mana Thailand tetap menjadi unggulan juara di turnamen ini. Karena di sisi lain Indonesia hanya menurunkan skuad U23 untuk berlaga di ajang tersebut. Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin ingin bertanya sama kalian nih, menggunakan skuad pemain timnas Indonesia U23, mampukah Indonesia berbicara banyak di ajang bergengsi ini? Sebelumnya, banyak info yang beredar jika Martin Paes dipastikan absen membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ya guys, seperti yang telah kita ketahui bersama, jika timnas Indonesia harus bersiap menghadapi ASEAN Cup 2024 mulai 9 Desember 2024 nanti. Sebelum melakukan gelaran tersebut, PSSI bakal menggelar pemusatan latihan di Bali. Timnas Indonesia dikabarkan tidak akan diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi. Salah satu pemain yang dipastikan absen adalah kiper Martin Paes. Ya guys, kiper milik FC Dallas itu harus berlibur usai menjalani kompetisi panjang bersama dengan klubnya di Major League Soccer musim 2024. Kepada media, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan seperti ini. Saya rasa Martin Paes sudah berjuang panjang. Dia masih liburan di Bali sama kekasihnya. Jadi dia lagi di sini. Jadi pemain harus ada jedanya ya. Pemain kan bukan robot. Pemain harus memilihkan diri. Mungkin setelah setahun atau 9 bulan dia mau istirahat dulu selama 1-2 bulan. Itu normal lah, dan saya tidak mau memaksakan pemain yang mau istirahat. Nanti kalau cedera, susah kan kita. Ucap Erick Thohir seperti yang dikutip dari tribunnews.com. Ya guys, Erick Thohir sendiri juga masih belum memberikan info soal para pemain timnas Indonesia yang tampil di luar negeri. Orang nomor 1 di PSSI tersebut memberikan kabar bahwa Rafael Struijk yang sudah menemui titik terang.
Brisbane Roar dipastikan bakal melepas Rafael Struijk pada fase gugur ASEAN Cup 2024 atau mulai dari semifinal. Itu artinya Struijk bakal absen saat timnas Indonesia berjuang di fase grup. Untuk para pemain lainnya yang tampil di luar negeri, Erick Thohir belum mendapatkan konfirmasi dari pihak klub. Beliau kembali melanjutkan, "Saya belum tahu bakal dilepas atau tidak. Kalau Rafael yang saya dengar bahwa Brisbane Roar belum akan melepas. Kalau semifinal dan final baru mereka melepasnya. Saya tidak tahu dinamikanya ya, tapi kalau dengan klub Indonesia sih sudah sepakat." Pungkas Erick Thohir. Oke guys, kini yang menjadi pertanyaan adalah seandainya Martin Paes tiba-tiba memohon untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024, saran kalian Sintayong harus menyetujuinya apa enggak ya?